Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Anatia Lita. Dan pemirsa, kita bahas bersama dengan Mbak Siti Zuhro, peneliti BRIN, dan juga Mas Henry Satrio, analis politik. Masih bersama kami Mbak Wiwi. Ya, Mbak Ana. Oke, Mbak Wiwi, tadi kan sebelum kita jeda sempat mengatakan tadi ada, mungkin saya kutip sedikit, kalau sudah mentok cooling down pastinya. Nah, ini mentok apa nih maksudnya nih Mbak Wiwi? Iya. Ya, gaya di Indonesia itu Mbak Ana selalunya seperti pilkada di DKI gitu ya. Jadi mulai eskalasi tinggi gitu ya. Pastinya kan bagaimana menjaga politik harmoni. Nah ini, jadi politik harmoni khas Indonesia itu ya kompromi seperti ini. Nah itu yang kita saksikan sekarang ini. Cuman kan masyarakat itu juga tidak gampang diperdaya ya dengan suguhan-suguhan yang fata morgana seperti itu kadang-kadang kan gitu. Paling kurang mereka juga memiliki penilaian-penilaiannya sendiri gitu ya. Untuk apa ini dilakukan gitu kan? Ketika kalau sekarang kita bayangkan yang datang tanpa Anies, yang datang adalah hanya Mas Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Subianto. Ini kira-kira seperti apa? Itu kan, ini menarik banget kan gitu ya. Kalau yang datang hanya dua saja. Kebetulan yang kali ini yang sangat membuat politik Indonesia tidak hanya karena kompetisi ya, karena ada pengingkaran gitu ya, merasa dikhianati dan sebagainya itu. Ini tentu gitu ya akan beda ceritanya kalau Anies ikut serta datang saat ini. Jadi menurut saya ini sebetulnya akan membuat satu langkah-langkah strategi politik yang seperti apa sih kan gitu. Kalau saya belum yakin ya bahwa ini akan diarahkan untuk menjaga nantinya kualitas pemilu kita itu bagus gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan atau mendorong ya dalam hal ini Pak Jokowi untuk mendorong kompetisi kontestasi pemilu kita itu jauh lebih berkualitas. Apakah seperti itu? Kalau saya masih tanya besar, terus terang saja. Karena memang dari waktu ke waktu itu tidak pernah menunjukkan ada rentetan gitu ya, proses yang menunjukkan komitmennya ke sana gitu. Lah tentu dengan bahasa cawe-cawe lagi-lagi itu dulu juga pernah diperkarakan kenapa cawe-cawe, dia bilang tidak cawe-cawe, lalu bilang lagi cawe-cawe untuk negara bangsa kan gitu. Ternyata ya tidak untuk negara bangsa kan, ujung-ujungnya hanya bisa Mahkamah Konstitusi mengabulkan umur yang katakan dikompromikan seperti itulah. Ini semua menurut saya episode-episode yang sangat membuat kekecewaan publik yang sangat luas. Tidak hanya akademisi tapi juga budayawan, aktivis gitu ya. Semuanya ya elemennya ada di Indonesia itu kecewa sekali dengan tentunya suguhan-suguhan atraksi-atraksi politik yang berlangsung saat ini yang tidak lepas dari cawe-cawenya Pak Jokowi dalam hal ini. Oke, artinya mungkin ada pengalihan isu. Mas Henry menilainya seperti apa nih Mbak Wiwi? Mungkin kalau bisa kita kutip sedikit, ada pengalihan isu nih katanya. Seperti apa nih Mas Henry? Ya, jelas pengalihan isunya adalah bagaimana meredam amarah dan kemudian panasnya perpolitikan di Indonesia karena majunya Ananda Gibran Rakabuming Raka, anak presiden. Nah ini makanya kemudian presiden melakukan hal yang baik, menurut saya ini tujuannya baik, mengundang semua capres untuk mendinginkan suasana. Hanya beberapa catatan saya Mbak Ana. Yang pertama adalah mengundang makan siang bersama ini memang benar-benar less empati ya. Jadi artinya kurang berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini tidak sedang baik-baik saja, terutama di Kanjuruhan, kemudian ada peristiwa Rempang dan peristiwa-peristiwa lainnya yang memang mengusik kenyamanan masyarakat Indonesia, terutama dari sisi ekonomi. Nah, acara makan-makan ini benar-benar menunjukkan ketidakempatian para tokoh bangsa ini. Dan kemudian yang kedua, catatan saya ini pekerjaan rumah yang besar sekali bagi tim Anies Baswedan, karena dengan hadirnya Mas Anies di sini kemudian makan bersama-sama bisa
menyebabkan sebuah citra baru yang muncul di masyarakat, katanya ingin perubahan tapi ternyata sama saja. Jadi bisa makan bersama para petinggi-petinggi lain di saat masyarakat kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Kan kita sama-sama tahu bahwa harga-harga sembako tidak lagi murah, kemudian beberapa juga mulai merangkak naik, tapi pemimpin-pemimpin kita ternyata bisa makan siang bersama dengan lezatnya. Nah, kemudian yang ketiga catatan saya, ini mungkin agak kikuk kalau tadi saya meneruskan Prof. Wiwi ya, agak kikuk antara Prabowo dan Ganjar. Kita berkali-kali lihat kalau bisa Mas Ganjar buang muka dari Prabowo gitu ya, beberapa kali memalingkan mukanya karena pasti posisinya tidak enak, karena mereka memperebutkan dukungan dari Pak Jokowi. Sementara ya Mas Anies tentu saja, walaupun dia berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, tapi nampaknya nyaman saja dia berbincang, kemudian bersiraturahim dengan tiga pemimpin yang ada di sekitarnya. Nah, ini beberapa catatan dari saya. Nah, yang paling penting sebetulnya buat kita rakyat Indonesia adalah informasi. Perbincangan apa yang terjadi saat itu, apakah hanya makan siang biasa atau ada arahan-arahan cawe-cawe langsung presiden yang berkuasa saat ini kepada calon presiden yang nantinya akan berkuasa. Kalau ada cawe-cawe langsung, ini menjadi sangat tidak baik lagi buat demokrasi Indonesia. Tapi catatan saya, ini adalah sebuah langkah yang baik dari Presiden Jokowi, tujuan yang baik, hanya mungkin harus segera disampaikan kepada publik alasannya kenapa makan siang bersama, kemudian informasi atau pesan komunikasi apa saja yang disampaikan kepada mereka bertiga. Jadi kita lagi-lagi lihat nih Mbak Ana, Prof. Wiwi, beberapa kali kita bisa melihat bagaimana Ganjar Pranowo nampaknya tidak terlalu nyaman berhadapan dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga nampaknya tidak terlalu nyaman berhadapan dengan Mas Ganjar. Itu terlihat sekali dari mimik muka yang disampaikan. Yang paling tenang di sini ya Mas Anies. Bahkan Pak Jokowi pun kalau nanti ada pakar gestur yang menilai bagaimana mimik muka Pak Jokowi, nampaknya juga tidak terlalu santai. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan setelah makan-makan para pemimpin kita ini, Indonesia akan menjadi lebih baik, dan hal serupa bisa juga dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kira-kira gitu, Mbak Ana. Mas Henry, ini saya tertarik dengan tadi Mas Henry yang mengatakan bahwa timnya Anies harus berusaha keras ketika Anies datang dalam perjamuan makan siang yang diundang oleh Presiden Joko Widodo ini. Artinya seburuk itukah citra pemerintah saat ini di mata rakyat menurut analis politik? Ya, karena saya menilainya makan siang bersama dengan lauk yang begitu bermacam rupa dan sangat mungkin mahal, itu tidak mencerminkan sisi empati para pemimpin yang baru mau akan berkontestasi nantinya. Kalau Pak Jokowi ya sudahlah, dia sudah jadi presiden. Kalau kemudian dia menampilkan makanan mewah ya karena dia memang presiden. Tapi calon-calon presiden dan lainnya kan harusnya lebih berempati kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan suara. Tapi kan ini diundang oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana nih? Saya menyarankan ini tim komunikasi presiden harusnya begini-beginian ini tidak perlu ditampilkan sedang kondisi makannya, gitu, karena masyarakat ekonominya tidak baik-baik saja. Tapi alangkah baiknya bila sedang berdiskusi ditemani teh atau kopi, lebih sederhana dengan rebusan misalnya seperti biasa, itu akan lebih bagus citranya dan lebih baik di mata masyarakat. Tapi kalau kemudian kita lihat lauknya aja nggak cuma 4 sehat 5 sempurna tuh saya rasa, Mbak. Jadi memang banyak betul. Jadi secara komunikasi politik ini citra dari perjamuan ini menurut saya tidak mencerminkan empati dan simpati pemerintah kepada rakyat Indonesia. Oke, Mbak Wiwi. Walaupun tujuannya baik, gitu ya. Oke, Mbak Wiwi, ini menanggapi Mas Henry tadi, citra politiknya kurang ditampilkan ini jadi kurang berempati katanya seperti itu. Nah, Mbak Wiwi sendiri melihatnya seperti apa? Sedangkan Presiden Joko Widodo kan mengundang 3 baca pres ini untuk menghadirkan politik yang sejuk ya? Kesayangannya Mas Hensat. Saya terus terang tidak ingin mengomentari tentang menu. Itu menu kelasnya istana. Jadi wajar saja kalau diundang, masa di istana cuma disuguhi kacang rebus kan, enggak, atau mungkin singkong rebus kan gitu. Tidak, ya itu memang jamuan ala istana, kelasnya istana, tapi yang kita harus pahami, maknai, dan kita harapkan nanti itu apa dampaknya kan dari pertemuan ini. Ini yang harus diketahui
apa sisi lain gitu ya dari pertemuan ini gitu ya. Mengapa pertemuan ini dilakukan? Apa kira-kira targetnya kan gitu ya. Lantas apa dampaknya? Itu yang penting. Menu biarlah itu miliknya suguhan gitu ya. Kita kan boleh berbahasa basi dengan makan kan gitu. Tapi saya ingin mengetahui apa sebetulnya gitu yang mendorong ini dilakukan gitu. Karena selama ini Anies itu tidak masuk agenda lah, agendanya Pak Jokowi gitu ya, tidak masuk lah gitu.